Halo, kamu penasaran dimanapun kalian berada, kembali lagi di Scary Box. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang alur cerita film Raya and the Last Dragon. Sebelum masuk ke alur ceritanya, posisikan rebahan kalian senyaman mungkin. Pasang earphone pada telinga kalian. Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Dikisahkan, Kumandra merupakan tempat manusia dan para naga berkekuatan sihir hidup bersama dengan harmonis. Namun, muncul sebuah kekuatan jahat yang mampu meluluhlantahkan dunia tersebut. Penduduk dalam semesta imaji ini tadinya bersatu, hidup berdampingan bahu-membahu bersama alam dan naga. Keharmonisan tersebut menciptakan dunia tempat tinggal yang bernama Kumandra, yang udah kayak nirwana. Tapi kemunculan musuh para naga membuat mereka tercerai-berai, kemudian bersatu menghadapi musuh yang bisa mengubah apapun menjadi batu tersebut. Para naga tetapi tersisa satu naga bernama Sisu, yang pada akhirnya menghilang entah kemana. Para penduduk Mandra malah terpisah menjadi 5 kelompok kecil yang saling memperebutkan batu permata berisi kekuatan naga. 500 tahun kemudian, kekuatan jahat tersebut kembali menghampiri Kumandra. Raya tidak memiliki pilihan selain mencari keberadaan naga terakhir yang mampu menyatukan dan menyelamatkan Kumandra kedua kalinya. Ketika memasuki goa untuk mencari batu permata itu, Raya dihadang oleh penjaga batu permata itu. Raya tak tinggal diam dan mereka pun bertarung. Ternyata, penjaga batu permata tersebut adalah ayah Raya. Di saat suku lain memperebutkan batu permata itu, keluarga Raya malah menjaganya. Ayahnya berniat untuk menyatukan kelima desa tersebut dengan mengundang acara malam-malam. Desa itu adalah Desa Cakar, Desa Tulang, Desa Taring, dan Desa Ekor. Ketika acara makan malam itu, Raya berkenalan dengan Tamari. Tamari adalah seorang anak dari Desa Taring. Kedekatan Raya dan Tamari akhirnya Raya percaya pada Tamari dan mengajaknya ke goa yang tersimpan batu permata itu. Tetapi Tamari mengkhianati Raya. Mereka pun bertarung dan Raya mengirimkan signal kembang api ke orang tuanya. Melihat signal tersebut, ayah Raya segera menolong. Para warga dari 5 desa itu datang dan saling memperebutkan batu permata naga itu, dan batu tersebut pecah. Datanglah bencana berupa kekuatan sihir hitam. Raya dan ayahnya pun lari, tapi sang ayah menyadari bahwa mereka tidak dapat menyelamatkan diri. Ayahnya pun berpesan ke Raya agar menjaga potongan batu permata itu dan mendorong Raya ke sungai. Beberapa tahun kemudian, Raya menjadi pengelana untuk mencari naga terakhir bernama Shishu. Tak selang lama berada di sungai terakhir, Raya diserang oleh kekuatan hitam, tapi Raya berhasil mengatasinya. Di sungai terakhir, Raya pun berdoa agar naga terakhir Shishu muncul. Ternyata usahanya tidak sia-sia dan doanya pun terkabul. Shishu muncul di hadapan Raya dan menjelaskan apa yang terjadi. Ketika Raya memberikan batu permata itu, Shishu akhirnya berubah jadi glowing dan menyadari bahwa Shishu masih bisa menyelamatkan dunia. Mendengar info dari Raya, akhirnya Tamari mengejar ke tempat tersebut, tapi Raya sudah menghilang. Raya dan Shishu sampailah di desa pertama dan berhasil melewati berbagai rintangan di desa itu dan menemukan batu permata itu. Ketika memberikan batu permata pada Shishu, Shishu berubah menjadi manusia. Tamari yang mendengar kabar itu langsung bergegas mengejar Raya, menyadari bahwa tunggangan Tamari dan temannya itu takut air. Raya pun melompat ke sungai dan naik perahu.
Melihat perahu itu berjalan lambat, Shishu tak sabar dan melompat ke dalam air dan menarik perahu itu dengan cepat. Sampailah di desa Cakar. Shishu pun berpesan bahwa desa tersebut banyak pencopet dan penipu. Ketika akan sampai di rumah ketua desa, Raya pun bertemu dengan bayi mungil yang menggemaskan. Ternyata bayi itu pun seorang pencopet. Batu permata itu dibawa kabur dan Raya mengejarnya. Di saat berada di rumah ketua desa Cakar, ketua telah menjadi batu. Dan datanglah seorang warga yang menjelaskan bahwa batu permata itu dibawa oleh ketua yang paling jahat di desa itu. Terjadilah perdebatan, akhirnya datanglah nenek-nenek tua yang menolong Shishu. Tapi ternyata nenek tersebut adalah ketua desa itu yang paling kejam. Batu permata itu direbut, tapi akhirnya Raya berhasil menolongnya. Lalu perjalanan selanjutnya menuju desa Tulang. Pada saat yang sama, Tamari minta tolong ke ibunya agar menambah pasukan agar dapat menyerang Raya. Sesampai desa Tulang, Raya bercerita bahwa ia berkata hilang kepercayaan setelah beberapa kali dikhianati. Akhirnya, Shishu lari dan mengatakan bahwa pernyataan Raya itu salah. Shishu pun menyadari bahwa ia salah, tapi langsunglah terperangkap jebakan di desa Tulang. Akhirnya bertemulah dengan ketua desa Tulang yang bernama Tong. Tong ternyata membuat terkejut teman-teman Raya. Usut punya usut, ternyata kepala desa Tulang tinggal sendirian. Tamari datang dengan pasukan di desa Tulang. Raya berinisiatif menolong teman-temannya dengan mengulur waktu bertarung dengan Tamari. Melihat Raya mengalami kekalahan, Shishu akhirnya datang menolong dengan berubah menjadi naga. Teman-temannya pun kaget, ternyata Shishu adalah seekor naga. Raya dan Shishu bersatu untuk menyelamatkan dunia. Akhirnya mereka bersatu untuk menuju desa terakhir, yaitu desa Taring. Dalam kapal, mereka membicarakan strategi bagaimana agar mendapatkan batu permata terakhir. Shishu membawa Raya ke tempat teman-temannya ketika teman-temannya Shishu menjadi batu dan menceritakan apa yang terjadi. Pada saat malam tiba, teman-teman Raya mengatur strategi dan mengirimkan surat ke kamar Tamari. Tamari yang membaca surat tersebut akhirnya mengirimkan signal ke Raya agar menemuinya. Batu permata itu diberikan. Ternyata Tamari mengkhianatinya kembali. Melihat kejadian itu, Shishu menolong Raya, tapi Shishu akhirnya terbunuh dan menjadi batu. Kekuatan hitam datang karena batu permata semakin redup. Raya yang tak terima terhadap Tamari karena telah membunuh Shishu, akhirnya pertarungan sengit terjadi. Tamari pun kalah dan ia meminta maaf. Raya pun memaafkannya. Di saat kekuatan hitam itu datang, semua orang menjadi batu. Raya akhirnya memberikan kepercayaan yang terakhir kalinya pada Tamari untuk menyatukan batu tersebut dan memberikannya pada Tamari untuk menggabungkan. Tapi sayangnya tetap berubah jadi batu. Seiring berjalannya waktu, langit pun cerah dan bercahaya. Akibat batu permata bersatu, orang-orang yang tadinya jadi batu kini jadi manusia dan naga-naga pun hidup kembali. Desa-desa pun akhirnya menyadari dan bersatu kembali dan hidup dalam kedamaian. Don't trust anyone. Kata-kata tersebut menjadi pesan utama Raya kepada Shishu. Sesaat sebelum melakukan sesuatu, namun selalu dipatahkan oleh Shishu dengan bijak. Perlahan Raya pun merasakan kekuatan dahsyat dari sebuah kepercayaan. Sesederhana kata percaya, ternyata mampu menyelamatkan dan menyatukan dunia yang telah hancur selama beratus-ratus tahun. Cukup naif, but who knows? Siapa yang berani untuk membuktikan?
Uniknya, walaupun secara premis Raya and the Last Dragon terdengar seperti How to Train Your Dragon, film ini sangat berbeda dengan animasi garapan DreamWorks. Raya and the Last Dragon memiliki kisah dan cara bercerita yang berbeda. Konfliknya lebih dekat dengan permasalahan sosial. Nah, itulah alur cerita film Raya and the Last Dragon. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share dan like video ini. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa.